seorang yang berlayar di lautan dalam kapal, dalam perahu, seluas apapun air di lautan, tidak akan tenggelam perahu kecil ini selama tidak mengizinkan ada air luar masuk ke dalam. Iya, iya. Nah, artinya kalau kandidat-kandidat ini percaya diri dengan gagasannya, dia tidak akan terganggu oleh hujatan-hujatan, serangan-serangan dari pihak lain. Dia fokus untuk menyampaikan gagasannya, dan itu akan mendatangkan simpati publik. Strategi militer itu, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi pihak lawan menyerang, yang bertahan ini merasa bahwa pertahanan terbaik ikut menyerang, maka dia keluar dari basis pertahanannya menjadi lemah sampai di luar. Padahal bila dia tetap bertahan di dalam bentengnya, maka musuh nggak bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demokrasi. Bertemu kembali dengan saya Akmal Abzal. Melalui studio The Podcast kita bahas Aceh dari berbagai macam dinamika. Pilkada Aceh yang mendekati hari pemungutan suara adalah kesempatan yang penting bagi masyarakat Aceh untuk mengikuti pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini. Di studio kita telah mengundang seorang pendakwah sekaligus sebagai ulama muda Aceh, yaitu Tengku Haji Masrul Aidi. Assalamualaikum Tengku Masrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah ini sehat. Sebagai wali kota Cegeung layak kita undang di studio untuk membicarakan bagaimana hari H pemungutan suara di Rabu 27 November itu menjadi penting bagi masyarakat Aceh. Kita angkat tema, Ustaz Masrul, sambut pilkada dengan ceria. Pilih pemimpin dengan damai. Karena bagaimanapun Ustaz Masrul, sebagai wali kota Cegeung tentu tahu sebenarnya Rabu itu adalah pesta rakyat. Pesta betul. Rakyat. Tapi kita juga ingin tahu dari Ustaz Masrul, ada enggak pemilihan yang ideal menurut sejarah Islam itu sepatutnya bagaimana? Sehingga nanti saya kaitkan dengan dinamika-dinamika kekinian. Iya, baik, terima kasih Tengku Akmal Abzal. Alhamdulillah saya merasa sangat berhormat diundang sebagai narasumber pada hari ini. Mudah-mudahan tidak menjadi narapidana insyaallah. Ketika berbicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, ada yang namanya imamah, ada yang namanya khilafah. Khilafah di dalam Islam itu lebih kepada proses transisi. Maka kalau kita perhatikan dari sejarah transisi kekuasaan dari Rasulullah ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, ke Ali, ke Muawiyah dan seterusnya, ada dinamika. Jadi tidak ada satu bentuk yang baku yang seragam. Ketika Rasulullah wafat Senin 12 Rabiul Awal 10 tahun setelah hijrah, saat itu jenazah Rasulullah sampai tertunda 3 hari proses penguburan. Salah satu penyebabnya karena belum terpilih pengganti beliau. Umat Islam ya terpolarisasi saat itu antara Ansar dengan Muhajirin. Ansar sebagai asoluk Madinah, Muhajirin sebagai kaum pendatang. Jadi penduduk Madinah merasa karena ini tempat mereka, tanah mereka, mereka lah yang berhak menggantikan Rasulullah. Sedangkan orang-orang Mekah yang Muhajirin punya sudut pandang yang berbeda. Muhammad itu, Rasulullah itu beliau dari Mekah, ayahnya Mekah, ibunya Mekah, maka mereka yang berhak. Jadi singkat cerita, puncak dari konflik ini di hari ketiga, hari Rabu sama dengan hari pemilihan nanti ya, 27 November hari Rabu. Naiklah Abu Bakar mendamaikan situasi yang sudah memanas, tinggal tunggu sedikit pemicu. Ada sedikit, kalau terjadi ada saja provokator, maka pecah perang saudara. Ketika Rasulullah wafat di 12 Rabiul Awal 10 tahun setelah hijrah, umat Islam terpolarisasi. Ada yang Muhajirin dari Mekah, ada yang Ansar dari Madinah. Tentu saja yang dari Madinah sebagai pemilik negeri, tuan tanah di tempat tersebut,
Mereka ingin pengganti Rasulullah itu dari kalangan Ansar. Sedangkan Muhajirin punya sudut pandang perspektif yang berbeda. Mereka tahu bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang Quraisy dari Mekah. Mereka ingin penggantinya orang Mekah. Jadi ketika sudah berada di puncak titik kulminasi perbedaan ini, sampai umat Islam hampir pecah perang saudara. Syukurnya di tengah kondisi tersebut tidak muncul provokator. Iya, iya. Yang muncul Abu Bakar. Beliau sebagai orang yang paling tua dari semua sahabat Nabi dan sangat dituakan. Beliau naik ke atas panggung menjelaskan latar belakang pemikirannya. Nah, bukankah Nabi pernah menyampaikan al-immatu min Quraisyin, para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Jadi ketika semua yang hadir baik Muhajirin dan Ansar sadar bahwa ini hadis Nabi, mereka tidak bantah. Jadi mereka tawarkan negosiasi. Na'am al-immatu minkum wal wuzara'u minna. Oke, pemimpinnya kalian tetapi menterinya dari kami. Saat itu Abu Bakar tidak mempromosikan diri. Beliau mengorbitkan Sayyidina Umar. Dengan berbagai latar belakang Sayyidina Umar, maka naiklah Umar. Ternyata Umar bukan untuk dibaiat, beliau belah membaiat Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Utsman, naik sahabat-sahabat yang lain. Jadi terpilihnya Abu Bakar itu tidak ada konsep, nggak ada pemilu, nggak ada partai politik. Ya, berjalanlah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Menjelang wafat, beliau tuliskan surat wasiat supaya menghindari konflik umat Islam. Bila nanti saya meninggal dunia, saya wafat, yang menggantikan saya adalah Sayyidina Umar. Dan itu bukan serta-merta. Abu Bakar berdiskusi dengan tokoh-tokoh sahabat yang paling utama, termasuklah ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar juga diajak, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam. Kepada selain Sayyidina Umar ditanyakan bagaimana pendapat kalian tentang Umar. Rata-rata setuju. Yang paling menolak itu justru Abdurrahman bin Auf. Beliau katakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana engkau percayakan nasib umat ini kepada orang yang sangat keras hatinya? Ya, jadi ketika Sayyidina Abu Bakar sudah dapat masukan dari orang lain tentang kesetujuan mereka, akhirnya dalam detik-detik krisis kesehatan beliau sudah sangat memburuk, beliau minta kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjadi penulis wasiat tersebut. Tolong tuliskan wasiat saya, dieja satu persatu. Saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Khalifah Rasulullah. Dalam detik-detik menjelang ajal, maka apabila nanti saya meninggal dunia, tolong dilantik si. Kalau dalam bahasa kita sampai pada kata si-nya itu, tiba-tiba beliau hilang kesadaran. Abdurrahman bin Auf khawatir kalau tidak tertera satu nama di situ. Betul. Dan Sayyidina Abu Bakar wafat dalam kondisi demikian, tetap kekhawatiran itu akan terjadi. Maka atas inisiatif beliau sendiri justru beliau yang menuliskan nama Umar bin Khattab. Padahal tadi yang paling menolak beliau. Ya Allah. Maka berjalan waktu, begitu Sayyidina Abu Bakar siuman, beliau bertanya, sampai di mana tadi wasiat saya? Dibaca kembali oleh Abdurrahman bin Auf sampai disebutkanlah nama Umar bin Khattab. Kaget beliau. Bagaimana engkau mau menuliskan nama itu padahal itu baru tertera di dalam hati saya? Belum terucap. Belum terucap. Inspirasi dari Allah Ta'ala. Maka jadilah surat wasiat dan dilantiklah Sayyidina Umar. Maka Umar jadi khalifah itu bukan karena pemilu, bukan voting, itu atas wasiat. Oke. Ustaz Masrul, ketika kita mendengar dalam review sejarah masa lalu, pergantian dari Rasulullah kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman dan seterusnya, itu kan diawali oleh rekam jejak mereka yang sudah selesai. Iya. Bagaimana dengan kita kaitkan hari ini ketika ada pemilihan pemimpin yang kita sendiri nggak tahu rekam jejaknya atau memang sudah tahu rekam jejaknya penuh dengan negatif? Iya. Makanya kalau kita membaca di dalam tulisan Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah, mungkin juga nanti di dalam muqaddimahnya Imam Ibnul Khaldun tentang politik, itu di kalangan umat atau yang dinamakan dengan Ahlul Hilli wal Aqdi, orang-orang yang pandai mengurai masalah dan bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu seharusnya berada di lembaga DPR. Maka sebenarnya secara teori Islam, praktek di masa Orde Baru dulu, perwakilan rakyat yang memilih kepala daerah, DPR RI yang memilih presiden, itu sudah lebih dekat ke kondisi ideal menurut Islam daripada yang sekarang rakyat memilih. Maka di kala itu kita melihat aura kepala daerah
itu luar biasa. Kenapa? Tentu kalau yang memilih kepala daerah adalah anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2. Kalau dalam bahasa kita DPRK, DPRA. Tentu kualitas kepala daerah akan di atas rata-rata dari anggota DPRD. Betul sekali, betul sekali. Tapi karena sekarang yang memilih rakyat, maka mohon maaf secara analogi ya. Ketika ada peraturan pemerintah bahwa PNS tidak boleh mencalonkan diri sebagai kontestan politik, pileg dan pilkada. Kemudian berlaku peraturan yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif. Kalau ingin maju kepala daerah harus mundur. Maka terjadi degradasi kepemimpinan. Betul. Kenapa? Karena rata-rata kualitas terbaik pendidikan itu sudah diterima di PNS. Betul. Mereka jarang ingin berjudi meninggalkan jabatan PNS untuk maju di kontestasi pileg. Betul. Artinya yang maju ke pileg itu yang tidak lulus PNS. Walaupun tidak semua. Walaupun tidak semua. Kalau kita perhatikan cara kasat mata. Betul, betul. Artinya yang masuk ke legislatif itu grade 2. Grade 2. Ketika yang grade 2 ini terpilih, yang terbaik di grade 2, kita anggaplah demikian, terpilih menjadi legislatif. Muncullah pilkada. Iya. Siapa yang maju pilkada? Enggak mungkin yang dari PNS, enggak mungkin dari Dewan legislatif. terpilih. Itu pertaruhannya sangat tinggi. Maka otomatis yang maju pilkada itu grade 3. Grade ketiga. Walaupun itu bukan sesuatu yang mutlak. Betul. Artinya kalau masih ada pemilihan pasca pilkada ini itu grade keempat. Baik. Sehingga pemilu karena ini kan grade personal itu semakin menurun, Ustaz Masrul. Sehingga yang terjadi adalah pemilihan dewasa ini yang idealnya adalah sebelum sampai pada hari H mereka membranding diri dengan adu ide dan gagasan. Tapi betul. justru terakhir yang terlihat adalah justru adu fitnah dan merendahkan. Ini saya perhatikan lebih kepada dasar paling rendahnya itu adalah bahwa kita tidak paham bahasa. Apa itu arti kampanye? Itu kan kampanye dari bahasa Inggris campaign, campaign, campaign. Campaign itu kan mempromosikan diri. Jadi artinya setiap orang yang ingin sesuatu dia mempromosikan produknya. Kalau dia ingin tampil sebagai kapasitas dia mempromosikan dirinya, gagasan-gagasan. Tergantung apakah dia akan jual produk, apakah dia akan jual popularitas diri. Jadi adu gagasan menjual apa yang terbaik padanya. Nanti tinggal orang yang menjadi target, kalau dalam bahasa bisnis mungkin disebut sebagai konsumen, dalam bahasa politik disebut konstituen. Mereka melihat mana di antara kandidat-kandidat ini yang logis. Itu yang dijual. Tapi hari ini bagi kita campaign sudah identik dengan black campaign, kampanye hitam. Betul. Jadi bukan lagi para kandidat ini menyampaikan gagasan, ini visi saya, ini misi saya, untuk mencapai visi ini apa misi-misi yang harus kita jalankan, diterima nggak oleh masyarakat. Jadi sudah cenderung ke black campaign untuk mengalahkan lawan. Jadi memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah nggak ada lagi calon pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kalau semua orang ditelanjangi kesalahannya dan kelemahannya, nggak ada di antara kita yang selamat. Betul. Cuma yang kita pilih pemimpin bukan yang telanjang keburukannya, tetapi yang terpublikasi kebaikannya. Itu dia. Jadi yang seharusnya kita inginkan masing-masing para kandidat ini di dalam masa kampanye dulu fokus pada gagasan. Jadi kan kita diajarkan di dalam teori kehidupan, seorang yang berlayar di lautan dalam kapal, dalam perahu, seluas apapun air di lautan, tidak akan tenggelam perahu kecil ini selama tidak mengizinkan ada air luar masuk ke dalam. Iya. Nah, artinya kalau kandidat-kandidat ini percaya diri dengan gagasannya, dia tidak akan terganggu oleh hujatan-hujatan, serangan-serangan dari pihak lain. Dia fokus untuk menyampaikan gagasannya, dan itu akan mendatangkan simpati publik. Kenapa itu terjadi? Bahwa mereka lebih fokus untuk merendahkan, memfitnah, dan mengkanter isu-isu dari luar yang menyerangnya, ketimbang daripada fokus dia dengan branding dirinya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketidaksiapan mental untuk masuk dalam ruang tersebut. Betul. Bahwa ruang publik adalah ruang diserang. Makanya saya tidak pernah mencalonkan diri sebagai kepala daerah. dan terus menjadi wali kota Cukut. Unlimited. Itu sudah unlimited. Ini yang pertama, tidak siap mental. Nah, jadi begitu diserang, goyang.
Jadi terpancing untuk menyerang belasan. Ini kan strategi militer. Strategi militer itu pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi pihak lawan menyerang. Yang bertahan ini merasa bahwa pertahanan terbaik ikut menyerang, maka dia keluar dari basis pertahanannya menjadi lemah sampai di luar. Padahal bila dia tetap bertahan di dalam bentengnya, maka musuh nggak bisa masuk. Tapi karena dia terpancing untuk menyerang keluar, itu kan strategi yang diterapkan oleh Khalid bin Walid dulu ketika dalam perang Uhud. Umat Islam yang di Jabal Rumah tersebut diingatkan oleh Nabi, kalian tetap berada di atas gunung ini apapun yang terjadi. Apakah kami menang atau kami kalah. Maka dipancing oleh Khalid bin Walid dengan pasukan Quraisy kala itu, mereka berancang-ancang seolah-olah mereka kalah perang, lari dan meninggalkan semua harta, menggoda orang yang di atas untuk turun. Maka benteng itu dikuasai oleh musuh. Jadi hari ini yang terjadi pertama, ketidaksiapan mental untuk bertarung dan bertahan di benteng. Persoalan yang kedua, itu lebih miris kalau memang itu yang menjadi masalah. Memang tidak ada gagasan yang original yang ditawarkan. Jadi paling mudah untuk bermain balas pantun, menghabiskan waktu diskusi. Jadi, selemah-lemah iman, mari kita serang dulu, menutup kelemahan diri kita. Jadi tidak punya gagasan yang lebih mendalam untuk mempertajam visi dan misi. Padahal mereka ini kan calon pemimpin baik di tingkat 1 maupun tingkat 2, bupati, wali kota dan gubernur. Tapi dengan minim gagasan ini, apa yang bisa diharapkan, Ustaz Masrur? Ya, kita sebenarnya sebagai masyarakat hampir tidak pernah merasakan kehadiran pemimpin. Kita sudah seperti pesawat itu autopilot. Terbang sendiri. Ya, terbang sendiri. Jadi masyarakat ketika bertani, turun ke sawah perlu pupuk, mereka usahakan sendiri, nggak difasilitasi oleh pemerintah. Ketika mereka panen harga gabah turun, mereka berusaha sendiri, nggak ada fasilitas dari pemerintah. Ketika pedagang di pasar semrawut, mereka harus gontok-gontokan sendiri, nggak ada kehadiran pemerintah. Ketika di jalan raya kita ingin melintas sesuai dengan aturan berlalu lintas, orang bebas saja tanpa ada kehadiran pemerintah. Mohon maaf, itu yang dirasakan. Maka mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk ikut mencoblos di hari H, itu menjadi perjuangan tersendiri. Karena mereka tidak merasakan apa manfaatnya selain daripada serangan fajar. Mungkin kita perlu supaya lebih syariah, sedekah subuh. Sedekah subuh. Akhirnya pada ujungnya kan kembali pada proses tadi, tidak ada sumber daya personal yang bisa dihandalkan, sehingga brandingnya menjadi kepada negatif campaign. Terus hari demi hari silih berganti, yang kita lihat juga Ustaz Masrul, selain daripada negatif campaign, sekarang sudah mulai ada intimidasi. Intimidasi itu saya bagi dalam 2 kategori, intimidasi fisik dan non fisik. Kalau fisik itu kan menekan, mengancam dan seterusnya. Tapi intimidasi non fisik ini yang berbentuk money politik, itu pun nyaris masif terjadi. Apa tanggapan Ustaz Masrul? Iya. Kita kembali ke dasar dulu. Ketika disebutkan pemilu, itu kan pesta rakyat. Betul. Pilkada itu pesta rakyat. Yang namanya pesta itu kan asik, menyenangkan. Ini kalau sampai pesta ribut-ribut, itu bukan pesta, itu kemelut. Kemelut. Itu ada persoalan paling mendasar. Maka kita tidak kembali kepada makna dasar tadi, yang kampanye kita nggak paham lagi apa itu kampanye. Yang pemilu menghasilkan pemimpin, pesta rakyat ini seperti apa pesta rakyat? Ini kan atraksi 5 tahunan sekali. 5 tahunan sekali itu seharusnya dipersiapkan dengan baik. Tetapi ini bahkan persiapannya pun sudah tidak dengan baik, tidak sesuai dengan aturan-aturan. Mulai dari panitia kendurinya barangkali yang bukan yang profesional di bidangnya. Kemudian tamu yang diundang bukan tamu yang patut untuk diundang. Kemudian lintu dara baru yang bersanding mungkin tidak sekufu. Ada banyak persoalan. Itu penting juga ya. Itu penting juga ya. Jadi ada banyak problematika sehingga tamu yang datang kenduri, mereka tidak lagi fokus kepada hidangan yang tersaji. Melihat ini ada pengantin duduk di atas, ini kenapa yang lintu ganteng, lagak, raya panjang boleh dada, ini kenapa dara barunya kocong. Atau sebaliknya ini dara barunya cantik, ini kenapa lintunya ala kadar saja. Jadi kehadiran masyarakat ke acara kenduri itu sudah menjurus kepada membanding-bandingkan itu yang duduk di atas. Tentu di antara yang hadir nanti ada kerabat dara baru, ada kerabat lintu. Ketika yang disinggung kekurangan dara baru, kerabat dara baru tersinggung. Manakah pakal agak. Nah, nanti ketika yang disinggung keluarga lintu, kan kita nggak tahu yang mana keluarganya karena kita merasa semuanya tamu
karena semua pakai baju batik hari itu kan. Betul. Nah, jadi tersinggung lah. Maka demikian pula dalam kontestasi pilkada ini, bagaimana kita menghasilkan sebuah kenduri yang nikmat. Kalau tamu yang datang mereka tidak saling kenal di posisi mana, tetapi saling menggunjing. Maka terjadilah sumbu-sumbu pendek tadi. Ini yang mengkhawatirkan kita. Maka ketika kita ingin kenduri rakyat yang berkualitas, pilkada yang berkualitas, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, itu tentu tahapan-tahapannya juga harus berkualitas. Karena sedikit saja ada cacat kualitas. Itu kalau dalam produk sebuah pabrikan yang punya nama, itu ada quality check, quality control. Ini nggak lolos. Nggak lolos untuk pasar. Untuk dipasarkan. Ini barang produk gagal. Nah sekarang kita mata rantai untuk quality check itu setiap poinnya itu bermasalah. Setiap tahapannya itu bermasalah. Akhirnya menghasilkan di ujung-ujungnya juga masalah. Ya, solusinya ya uang. Solusinya uang. Nah, jadi kalau solusinya uang, nanti makin lama nilai uang itu akan semakin tinggi. Ya, kenapa? Karena terjadi persaingan. Sama seperti lelang. Kan tawarannya siapa yang tertinggi. Betul. Nah, ini masyarakat menilai. Akhirnya orang menawarkan. Maka dalam banyak kesempatan saya memberikan sebuah gambaran dengan bahasa yang sarkas. Kalau memang ingin uang dari kandidat, maka jangan terima yang abal-abal. Terima uang itu yang cukup untuk 5 tahun. Jadi jangan 100.000, 500.000 tanggung. Anggaplah 1 bulan 100.000, maka 12 bulan 1.200.000 dikali dengan 5 tahun, berarti sekitar 6 juta. Nah, ambil 6 juta untuk 1 suara. Nah pertanyaannya, siapa yang sanggup nanti suatu saat bayar sogok 6 juta per suara? Nggak ada yang sanggup. Ada. Ada ya? Yang punya sumber dana murah. Dan yang punya sumber dana murah itu hanya 2. Yang pertama koruptor. Dan yang kedua narkotika. Maka kalau narkotika mau kampanye berapa? 6 miliar, 10 miliar, 30 miliar. Itu kan cuma berapa kilo saja. Ini yang kita khawatirkan. Atau nanti koruptor. Dia mengamankan jabatannya dengan dana-dana korupsi. Nanti ke depan dana murah. Betul. Kalau orang yang dananya mahal, orang yang berpedagang yang jujur, bisnismen yang jujur, sekaya apapun dia tidak mau buang-buang uang. Karena dia tahu lelahnya mencari uang. Betul. Tapi orang yang dananya murah, dia mudah saja. Nah, bagaimana tanggapan ini kan Ustaz Masrul, kita ingin pilkada Rabu 27 November itu adalah hari yang ceria. Kemudian mereka akan memilih dengan penuh ketenangan, damai. Namun di Aceh ini selalu identik juga dengan tekanan, ancaman, teror. Itu apa harapan Ustaz Masrul? Iya, kita ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Pemilihan pemimpin itu kan untuk menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Maka kita berharap kepada kandidat pasangan calon itu untuk menyampaikan kepada tim sesnya, jadikan pemilu ini sebagai ruang untuk kontestasi, kompetisi, bukan ruang untuk konfrontasi. Silakan tampilkan kebaikan masing-masing pasangan calon, jangan terlalu fokus untuk menjelekkan orang lain. Kalau satu pihak mengalah, maka yang lain juga akan mundur. Itu konsep dasar. Yang kedua, kepada para tim ses, kita juga berharap sejukkan suasana, karena toh ketika kita pancing keributan nanti juga akan mengarah kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat ihsan, kalian berbuat baik, kebaikan itu sedang mengarah ke kalian juga. Kalau kalian berbuat jahat, kalian berbuat buruk, keburukan juga kembali ke kalian. Kalau bukan menyasar ke kita, mungkin kita sudah siap. Ike urang tega. Ipa kamu lah barang apa. Pertanyaannya, apa lawan-lawan kita akan menghadapi kita saja? Betul. Saat tidak mampu menerobos kita, mereka akan cari orang yang lemah dalam keluarga, menyasar kepada istri, diteror anak. Tetap itu menciptakan ruang yang tidak aman. Ya, walaupun tidak diteror secara langsung, nanti kena istri kita terakses, bukan istri kita, istri masing-masing ya, nggak ada istri kita. Istri masing-masing mengakses media sosial, anak-anak mengakses media sosial, lalu melihat bagaimana ayahnya dibully. Subhanallah. Nanti turun ke derajat anak-anak. Ayahkah ya pegah-pegah ke itu akan panjang masalahnya. Maka orang-orang yang berpikiran sehat, walaupun dia ada kepentingan untuk menyukseskan pasangan calonnya, dia juga berpikir apa tujuan akhirnya, kan kedamaian dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, kepada masyarakat, kita menginginkan kontestasi ini ya selesai.
siapapun nanti yang terpilih jadi pemimpin itu bukan pemimpin tim ses. Itu pemimpin untuk seluruh masyarakat. Betul. Di provinsi, siapapun yang terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur, itu gubernur dan wakil gubernur untuk seluruh Aceh, bukan untuk kelompok dan golongan tertentu. Di kabupaten kota, siapapun terpilih jadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk seluruh kabupaten kota. Jadi bukan hanya untuk tim ses. Jadi kalau kita punya kesadaran itu, kita hadir hanya menjalankan tugas konstitusi. Iya. Kita berikan hak suara, walaupun kita tidak puas terhadap kandidat yang ada, tapi sekurang-kurangnya kandidat yang tampil ini yang sudah bersedia untuk buang-buang tenaga, buang energi, bahkan buang harta. Kita hargai mereka dengan memberikan legitimasi atas kekuasaannya. Betul. Bahwa saya didukung oleh 80% peserta pemilih. Ada 80% kehadiran walaupun nanti suaranya mungkin terbagi dua. Betul. Tapi langgengnya polarisasi itu kan diawali oleh tim ses. Iya. Yang punya kelompok golongan. Iya. Jangankan lintas pasangan calon, di internal pasangan calon saja terjadi juga berbagai macam kelompok-kelompok. Nah, makanya kita selalu di dalam dakwah kita juga berharap guru-guru kita yang lain, para mubaligh, kita sampaikan hadis Nabi yang sahih yang menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahagian dari bagusnya praktek keberislaman seseorang, dia tidak terlibat pada sesuatu yang dia tidak ada kepentingan. Saya pedagang, saya hanya perlu jualan. Saya pegawai, saya mungkin petani, saya nelayan. Fokus pekerjaan kita. Oh, diajak hadir, ini ada kampanye untuk dengar visi dan misi. Kalau itu menarik bagi kita, hadir. Kalau tidak menarik, ya lanjutkan pekerjaan. Tugas pasangan calon dengan tim sesnya adalah menyukseskan pemilihan. Bukan untuk mengintimidasi, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya suara, tapi menyukseskan pemilihan ini. Kita kembali kepada aturan dasarnya. Maka kalau itu yang kita lakoni, indah sekali. Betul. Ya, bisa ngopi bersama. Maka itu dimulai dari atas. Ya, kan katanya ikan itu busuk dari kepalanya. Apa? Hulu ke hilir. Hulu ke hilir. Jadi kalau pasangan gubernur 0102, 0 ya, bukan kosong ya. 0102. Walaupun panas situasi di bawah, tapi ketika mereka bertemu berangkulan, memperlihatkan cipika-cipiki, kepada betul, memperlihatkan kepada publik mereka. Maka tentu tim ses pun nggak bisa lebih maju daripada mereka. Betul sekali. Jadi betul ketika tim sesnya pun sudah mulai ketemu Sarima, kita ini kan kawan duduk ngopi. Hanya ketika kontestasi begini terpolarisasi. Tapi nanti suatu saat akan ngopi lagi. Betul. Sama Mas Rol, selain dari dinamika tekanan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, sekarang juga ada semacam trending yang menurut saya itu tidak sehat. Pasangan calon beberapa debat di banyak daerah kita lihat. Ketika mengumbar janjinya itu kadang-kadang tidak rasional tanpa sementara publik kan tahu bahwa kapasitas personalnya kemudian kemampuan anggaran daerah, tapi mereka berkomitmen berjanji kadang-kadang di luar kemampuan personalnya dan di luar kemampuan sumber APBD daerahnya. Itu apa tanggapan Ustaz Masrul? Ini ketika terhubung dua kutub dengan sesama SDM rendah. Dua kutub dengan SDM rendah. Jadi yang menjanjikan SDM rendah, yang mendengar janji juga SDM rendah. Oh gitu ya. Atau yang kedua, ada kemungkinan yang menjanjikan itu SDM-nya tinggi, tetapi memahami bahwa konstituen SDM rendah. Nanti apakah aja buruh butuh, ukaji pilih lah. Nanti masalah nggak jalan kan manusia cepat lupa. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian juga ada patron politik bahwa kampanye itu satu hal, nanti kebijakan hal yang berbeda. Ya Allah. Padahal itu kan tidak terpisahkan. Seharusnya kampanye itu adalah bagian dari visi dan program kerja yang itu menjadi blueprintnya. Iya. Makanya visi dan misi itu kan menjadi barometer nanti perjalanan ke depan kebijakan. Sehingga kita masyarakat ini ketika menemui pasangan calon untuk mengajukan sebuah proposal, tentu proposal itu harus menunjukkan dengan visi dan misi beliau. Itu pada politik-politik yang sehat. Yang sehat, oke. Ketika politik itu sehat, memang visi dan misi itu dijalankan. Dan dia merasa malu ketika sudah setengah perjalanan masa kepemimpinannya, visi dan misi itu belum setengah berjalan. Tetapi ketika politik sudah tidak sehat, visi dan misi itu hanya sebagai alat pelengkap saja. Alat pelengkap untuk bahwa ini ada visi dan misi. Tapi apa isi visi dan misi? Sama seperti duta-duta Pancasila yang tidak hafal Pancasila. Dan itu pernah terjadi. Dan itu pernah terjadi. Nah, demikian juga tidak tertutup kemungkinan. Cobalah sekali-kali kalau kita uji pasangan calon tersebut. Begitu beliau sedang hadir menyampaikan gagasan, coba cek secara mendadak, Pak, apa visi dan misi pasangan Bapak?
tanpa harus melihat contekan. Nah, itu menunjukkan apakah mereka benar-benar menghayati visi dan misinya atau itu hanya sebagai pelengkap penderita saja. Ini yang terjadi. Makanya kalau politik yang tidak sehat menjadikan kampanye itu sesuatu hal dan nanti kebijakan itu hal yang berbeda. Dipisahkan itu ya. Dipisahkan. Akhirnya apa yang terjadi adalah PHP. PHP, pemberi harapan palsu. Jadi kita karena berharap sekali akhirnya kita pilih beliau. Setelah terpilih beliau ternyata itu hanya untuk menjadikan sebagai batu loncatan. Nanti ketika udah sampai goodbye. Tapi orang yang jujur berpolitik itu menjadi hutang politik. Tapi kan Ustaz Masrul, dalam kondisi seperti ini, kalau tanpa mau mereka, saya kan pernah mendengar begini, saya akan bantu per orang 2 juta. Pasangan calon lain saya akan bantu 5 juta, pasangan lain saya akan bantu 10 juta. Padahal kita tahu kemampuan, bagaimana kemampuan daerahnya, bagaimana kemampuan sumber daya manusianya. Terus masyarakat terbuai. Masalahnya yang tahu cuma kita. Masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu. Yang tahu kita bahwa itu cat langitnya. Cat langit. Makanya bagi orang-orang yang mengerti kalkulasi itu langsung senyum-senyum saja. Tapi bagi orang yang tidak mengerti ya euforia. Rumah hebat tak ya, hebat tak ya. Padahal hal-hal itu sederhana saja sebenarnya. Makanya saya ambil contoh. Kita di Aceh ini kan PBA-nya lumayan besar. Cuma masalahnya pemerintah lebih fokus agar masyarakat itu mendapatkan kucuran APBA ketika bermasalah. Artinya orang sakit ada biaya berobat gratis JKA. Pertanyaannya seberapa besar anggaran untuk JKA? Kenapa tidak dibalik konsepnya? Yang sakit tetap diobati. Kemudian kita sugesti dalam bentuk yang lain. Apabila ada satu kakak di Aceh mampu menjaga anggota keluarganya dalam durasi 3 bulan berturut-turut tidak ada yang sakit, maka di akhir bulan ketiga akan diberikan insentif misalnya 1 juta. Oh gitu, sebagai kompensasi tidak sakit. Sebab kalau dia tidak mendapatkan sugesti demikian, dia merasa rugi jadi orang Aceh kalau tidak sakit. Kenapa ada uang daerah nggak bisa kita terima? Betul. Itu kan sama seperti orang yang sudah bayar premi asuransi, setahun dia bayar asuransi all rise, tetapi tidak ada kerusakan sama sekali, dia menyesal Allah karugau. Maka kalau dia bisa mendapatkan uang tunai 1 juta misalnya dalam durasi 3 bulan ketika sanggup jaga anggota keluarga tetap sehat, maka mereka akan sugesti nyan Honda baik kecelakaan gadoh peng juta. Itu makan jangan sembarangan gadoh peng juta. Betul. Dia tinggal menunggu 3 bulan dia dapat 1 juta. 3 bulan 1 juta. Bayangkan berapa penghematan pengeluaran pemerintah. Karena sugesti itu. Karena sugesti itu. Makanya pilih saya. Nanti masyarakat Cokeeng akan memberi jaminan ya, bahwa mereka sejahtera. Daripada habis uang untuk mengobati orang sakit, lebih bagus kita maksimalkan anggaran untuk menjaga orang sehat. Ini kan satu gagasan yang positif ya, tapi lahir dari mulut siapa kita kan gitu. Wali Kota Cokeeng. Wali Kota Cokeeng. Ustaz Masrul, dalam dinamika saya melihat ada semacam grafik menurun partisipasi tokoh-tokoh Aceh dalam mengisi ruang-ruang politik seperti ini, sehingga dari periode ke periode tokoh-tokoh baik intelektual, akademisi, birokrat, teknokrat, bahkan tokoh agama semakin minim mengisi ruang-ruang publik seperti ini. Maka nanti ke depan yang menjadi anggota DPR, yang menjadi calon bupati dan seterusnya itu adalah orang-orang yang bisa kita katakan orang yang pragmatis. Tiba-tiba dia jadi tokoh. Apa sebab para tokoh-tokoh ini lebih memilih tiarap ketimbang daripada mereka aktif untuk terlibat? Iya, kerusakan itu kan bermula dari atas. Ketika undang-undang kepemiluan tersebut semakin rumit. Dan dalam kondisi demikian membutuhkan akses modal yang kuat. Dan kerusakan itu dimulai ketika terjadi reformasi pemilihan langsung. Pemilihan langsung ini butuh biaya besar. Kalau kita berbicara dari sudut suudzon, berburuk sangka. Dulu ketika kepala daerah dipilih oleh DPR di tingkat 2, tingkat 1, kepala negara dipilih oleh DPR RI. Andai kata ada permainan suap, sogok, money politik, itu yang disogok hanya 1 gedung. Terlokalisir. Terukur. Nah, kita tahu berapa yang harus dikeluarkan. Tapi ketika sudah pemilihan langsung, maka yang disogok itu seluruh rakyat di wilayah pemilihannya yang punya potensi suara. Jadi apa yang terjadi? Kalau dulu kita melihat kepala daerah, kepala negara, kewibawaannya tinggi. Kenapa? Interaksi dengan masyarakat itu berjarak. Tapi saat pemilihan langsung,
mereka harus terlihat supel di tengah masyarakat. Mereka harus terlihat humble di tengah masyarakat. Betul. Yang bahasa Inggris. Kamu terang dengan kau dengan sambal. Jadi harus duduk nongkrong di warung kopi, bisa dikusuk-kusuk punggungnya oleh warga masyarakat. Bahkan biru kok tiba leh. Jadi ketika interaksi sudah sangat dekat, kewibawaannya hilang. Dan bagi orang-orang yang berkelas, mereka nggak mau seperti ini. Ya ampun. Mereka tetap menjaga kualitas dirinya. Saya nggak mau buang-buang diri, menjatuhkan harga diri hanya untuk sebuah jabatan yang belum pasti. Berarti dapat pun jabatan itu belum tentu menghilangkan kehormatannya. Betul. Itu yang mungkin menyebabkan guru-guru besar yang dulunya kita tahu Gubernur Aceh itu kan Profesor Majid Ibrahim, Profesor Ibrahim Hasan, Profesor Samsudin Mahmud, Profesor Ali Hashimi. Betul. Sekarang nggak ada lagi guru besar yang mau demikian. Yang kedua, biaya politiknya mahal. Dan biaya politik yang mahal tentu perlu donatur. Lalu donatur berpikir, daripada mendanai orang lain kenapa nggak naik sendiri saja. Jadi, kalaupun nanti harus mendanai orang lain, maka tentu yang berkuasa bukan lagi yang bersangkutan, tapi sudah oligarki. Betul. Yang menanggung biaya di belakang. Akhirnya dari periode ke periode ini memang semakin turun ya. Nanti orang-orang yang punya yang kurang punya dana, tidak ada kesempatan. Orang-orang yang intelektual semakin hari semakin berkurang. Makanya saya sangat berharap di pileg kemarin itu ada potensi untuk memperbaiki politik kita di Aceh. Dengan catatan tokoh-tokoh masyarakat, apakah akademisi, apakah abu-abu kita para ulama, apakah tokoh-tokoh masyarakat, mencari orang-orang yang punya kualifikasi untuk menjadi anggota legislatif. Didorong beliau untuk maju. Bapak maju. Saya nggak ada uang, Pak. Karena nggak ada uang lah maka kami suruh maju. Betul. Dari mana kita dapat suara? Nanti kami dari Tengku-Tengku anjurkan murid-murid kami pilih Anda. Dengan catatan kita buat perjanjian bahwa Anda bekerja benar-benar profesional. 3 tugas utama tupoksi dari DPR legislatif, yaitu perundang-undangan, taknin, pembuatan kanun, kemudian penganggaran dan pengawasan. Jangan berpikir hal-hal yang terima gaji Anda secara utuh. Tolong persiapkan gedung dewan itu yang baik dan berbicara yang vokal. Anda jangan perlu khawatir di PAW karena Anda nggak pakai modal. Maka kalau itu yang terjadi, minimal 50% politik kita sudah akan diperbaiki. Tapi kenyataannya itu tidak berjalan. Jadi jangan ada keinginan pribadi. Baik. Jadi benar-benar keinginan kita untuk memperbaiki gedung dewan. Tapi ini perlu waktu ya. Proses ini perlu waktu. Dan itu perlu terus digulirkan dalam diskusi-diskusi. Jadi kalau kita masih mengharapkan uang, kalau tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru kita, para ulama tidak mau mempersiapkan dari sekarang, maka anak-anak cucu kita sudah apatis. Dan saya buktikan itu. Kami di Kota Madia Cot Keung itu sudah sejak hampir 5 tahun yang lalu kami persiapkan. Sedih ketika melihat di kawasan Cot Keung itu tidak ada seorang pun yang duduk di DPRK. Kami gulirkan dan hampir saja di periode ini hampir 2 orang. Berarti ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Baik Ustaz Masrul, waktu yang membatasi kita pada dialog ini, insya Allah di lain waktu kita akan mempertajam tentang dinamika Aceh ke Aceh. Tapi sebelum berpisah, 1 menit untuk menyampaikan harapan Ustaz Masrul pada 27 November mendatang, 27 ini sebagai hari pemungutan suara. Apa harapan Ustaz Masrul untuk pemimpin Aceh? Iya. Yang pertama kita sangat berharap dari situasi yang panas ini kepada pasangan calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk kembali menyejukkan suasana. Karena kepentingan kita menghitung untung dan rugi dari perjalanan politik, bila itu yang menjadi modal untuk kita gerakkan masyarakat ribut, maka dampak keributan itu sangat panjang. Yang kedua, bahkan di dalam agama, persatuan itu lebih penting daripada kemenangan. Bahkan persatuan itu lebih penting daripada keimanan. Maka dalam banyak kasus saya ceritakan tentang sejarah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun lebih biarkan Bani Israel sesat menyembah berhala tanpa digugat daripada mendakwahkan mereka, takut terpolarisasi. Ada yang dengar beliau, ada yang tidak. Ketika Nabi Musa turun melihat mereka sesat, apa kata Nabi Harun? Khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Ditanya oleh Nabi Musa, ma mana'aka idh ra'aitahum talluh. Wahai Harun, apa yang menghalangimu untuk melarang mereka menyembah berhala saat engkau tahu mereka sesat? Jawaban Nabi Harun, karena saya khawatir kalau saya larang, ada yang dengar saya dan tidak. Ketika ada 2 fraksi terjadi friksi.
Nanti saat terjadi friksi, mereka berperang, perang saudara, Anda turun lain lagi gugatan. Kenapa engkau engkau benturkan antara Bani Israel? Kenapa engkau pecah belahkan Bani Israel? Maka Nabi Harun ambil kesimpulan, biarlah mereka sesat, itu tanggung jawab personal. Daripada mereka terpecah belah, itu tanggung jawab komunal. Maka dalam kondisi seperti ini kita jaga warga Aceh, masyarakat Aceh, siapapun yang beridentitas Aceh, untuk tetap menikmati persatuan. Mereka merasakan identitas keacehannya, tidak merasa saya sebagai pengikut 01, saya bukan pengikut 02, tapi saya warga Aceh. Siapapun yang terpilih adalah pemimpin saya. Maka jaga persatuan ini, karena kalau sudah pecah, kita sudah melihat bagaimana perpecahan di Arab. Itu luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Baik, terima kasih Ustaz Masrul Aidi yang telah bersama dengan kita di DAO Podcast Seramo Demokrasi. Mudah-mudahan sahabat dimanapun Anda berada, sambut pilkada dengan ceria, pilih pemimpin dengan damai. Rabu 27 November adalah masa menentukan Aceh kian lebih baik atau kian terpuruk. Di tangan Anda semua, satu suara akan menentukan Aceh 5, 10, bahkan tanpa batas. Kita berharap suara Anda akan memberi jaminan untuk kesejahteraan dan kehormatan Aceh di mata dunia. Saya Akmal Abzal, sampai jumpa, bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Masrul. Sama-sama. Alhamdulillah.